Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, seorang wanita caleg DPR RI menjadi otak pembunuhan bersama dengan kekasihnya terhadap seorang wanita. Tak lain dan tak bukan, kasus ini terjadi lantaran cinta segitiga. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Minggu 25 Februari 2024 pukul 7 pagi, seorang pria tengah menggoes sepeda di jalan provinsi yang menghubungkan kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Udara yang awalnya segar di pagi hari itu tiba-tiba berubah tak sedap menyelusup hidungnya ketika sampai di Tugu Gajah, Dusun Cilengkong, RT 017 RW 009, Desa Neglasari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar. Dengan adanya bau tersebut, pria itu pun lantas berhenti untuk mencari sumber bau tersebut. Saat berjalan menuju bibir jurang di belakang Tugu Gajah, hidungnya mengendus bau busuk yang semakin menyengat. Di sana, ia melihat sosok mayat terbungkus kain spray tersangkut di rimbunan pohon dan ilalang. Melihat itu, ia pun segera beranjak untuk memberitahukan warga sekitar dan diteruskan ke Polsek Banjar. Kabar penemuan mayat itu membuat warga banyak mendatangi Tugu Gajah dan tidak begitu lama polisi juga datang ke TKP. Namun karena medannya yang cukup sulit berada di bibir jurang dengan kedalaman 5 meter dari permukaan, pihak kepolisian akhirnya meminta bantuan petugas BPBD untuk mengevakuasi mayat tersebut. Dan setelah dievakuasi, korban diketahui berjenis kelamin perempuan dengan kondisi yang sudah mulai membusuk dan ada sejumlah luka di bagian kelapa dan leher serta kedua tangannya dalam keadaan terikat. Selanjutnya, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar untuk dilakukan otopsi. Di TKP, pihak kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 2 helai spray, 1 baju tank top warna hitam, dan 1 celana panjang warna putih bergaris hitam. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan sidik jari dan identitas korban bernama Indriana Dewi Eka Saputri atau Indri, berusia 24 tahun, warga Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Saat itu juga, pihak kepolisian mendatangi rumah orang tua Indri di Jakarta dan memberitahukan berita ini kepada orang tua Indri. Indriana Dewi Eka Saputri atau Indri adalah anak sematawayang dari pasangan Muhammad Roy yang berusia 64 tahun, seorang tukang ojek, dan Endang Tati berusia 50 tahun, seorang ibu rumah tangga. Mereka tinggal bersama di sebuah kontrakan di bilangan RT 06 RW 14 Cipinang Besar Utara, Jatinegara. Selain itu, Indri juga memiliki seorang kakak beda ibu bernama Roni. Di mata keluarga, Indri dikenal anak yang baik, penurut, dan dekat dengan orang tua. Sejak bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan di SCBD, Jakarta Selatan pada tahun 2019, Indri memiliki mimpi yang besar. Bahkan impiannya itu ia tulis di sebuah papan tulis yang tersimpan di kamarnya. Tulisan di papan tulis itu diantaranya, ingin membeli rumah seharga 1,5 miliar, ingin membelikan ibunya rumah seharga 100 juta, serta mobil Pajero, dan ingin membangun masjid. Semua impiannya itu ia tulis di papan tulis agar bisa memotivasi dirinya sendiri untuk bekerja lebih keras demi mewujudkan impian-impiannya tersebut. Singkat cerita, Indri dekat dengan seorang pria bernama Didot Alfiansyah dan sudah menjalin hubungan selama 7 bulan. Hubungan keduanya ini berjalan dengan baik. Bahkan, Indri juga pernah membawa Didot ke rumah untuk dikenalkan dengan orang tuanya. Tak hanya itu, Indri juga mencarikan pekerjaan untuk Didot, yang mana Didot bekerja di tempat yang sama dengan Indri. Bahkan, karena saking sayangnya kepada Didot, Indri ini rela meminjamkan mobilnya kepada Didot, lengkap dengan surat-suratnya. Namun dalam waktu yang cukup lama, mobil tersebut tak kunjung dikembalikan kepada Indri. Entah dikemanain mobil itu, tidak ada yang tahu. Di balik kisah cinta Didot dan Indri, ternyata sebelumnya Didot juga telah menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Devara Putri Prananda berusia 25 tahun yang merupakan caleg DPR RI. Akan tetapi, hubungan mereka sebenarnya juga sudah putus. Namun belakangan, Didot dan Devara ini kembali menjalin kasih dan hubungan cinta segitiga di antara mereka ini mulai runyam.
yang mana Devara mengetahui jika Didot menjalin hubungan dengan Indri, sehingga Devara pun memberikan pilihan kepada Didot untuk memilih dirinya atau pilih Indri. Kepada Devara, Didot mengutarakan dirinya ingin kembali kepada Devara, sebab menurutnya Indri ini suka dugem. Ia juga mengutarakan jika dirinya masih sayang kepada Devara. Selanjutnya, Devara memberikan syarat yang harus dipenuhi Didot jika dirinya ingin kembali pada Devara. Syarat itu yakni Didot harus menghilangkan Indri dari muka bumi ini. Awalnya, Didot ragu dengan permintaan Devara untuk melenyapkan Indri, tapi setelah didesak, ia pun menyanggupinya. Hanya saja, Didot tak berani melakukannya sendiri, sehingga ia pun mencari eksekutor bayaran bernama Muhammad Reza berusia 22 tahun dengan imbalan 50 juta rupiah. Dan kebetulan si Reza ini lagi terlilit hutang, sehingga ia pun menerima tawaran tersebut. Lalu pada Kamis 15 Februari 2024, Devara, Didot, dan Reza bertemu untuk merencanakan pembunuhan terhadap Indri dengan cara menjebak, mengeksekusi, dan membuang jasad Indri nantinya. Eksekusi itu nantinya dilakukan dengan cara mencekik dan membekap. Kemudian, untuk menghilangkan sidik jari, disarankan untuk menggunakan sarung tangan double 3. Lalu tempat eksekusinya dilakukan di tempat yang sepi yang tidak ada CCTV-nya, serta menggunakan mobil rental agar bisa dengan mudah menghilangkan jejak kejahatan mereka. Terakhir, Indri tidak boleh dijemput di rumahnya. Semua ide ini merupakan ide dari Devara. Tibalah waktunya pada hari Senin 19 Februari 2024 pukul setengah 4 sore, Didot menyewa mobil Toyota Avanza dari sebuah tempat rental, lalu mengganti plat nomornya menggunakan plat nomor palsu dengan nomor B2848POX. Keesokan harinya, Selasa 20 Februari 2024, Didot dan Reza menjemput Indri di tempat kerjanya, lalu mengajaknya jalan-jalan ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Setibanya di kawasan Bukit Pelangi Santul, Desa Gunung Gelis, Sukaraja, sekira pukul setengah 8 malam, mereka nongkrong di sebuah warung kopi. Di sana, mereka nongkrong kurang lebih selama 1,5 jam lamanya, dan Indri tidak menaruh kecurigaan sedikit pun. Setelah itu, Didot mendekati Reza yang duduknya agak berjauhan dan membisikkan sesuatu. Nanti, kamu cari alat apa saja dan tempat bunuhnya nanti di jalan pas turunan. Nanti saya kasih kode. Begitulah bisikan Didot yang diucapkan kepada Reza. Didot lalu mengajak Indri dan Reza untuk naik mobil. Selanjutnya, Didot duduk di balik kemudi, Indriana duduk di sampingnya, sedangkan Reza duduk persis di belakang bangku Indri. Di tengah jalan, tepatnya di Jalan Pelangi Boulevard Cijayanti, Babakan Madang, Bogor, tiba-tiba Didot menghentikan mobil dan beralasan mau buang air kecil, sembari memberikan kode dengan mengedipkan sebelah mata kepada Reza agar segera mengeksekusi Indri. Setelah Didot keluar dari mobil, Didot lalu mengunci semua pintu mobil dengan remote pada kunci kontak mobilnya itu. Dengan segera, Reza pun langsung bertindak dengan menjerat leher Indri dari belakang menggunakan ikat pinggang. Saat itu juga Indri sempat berontak, namun ia tak bisa berkutik sebab Reza begitu kuat menarik ikat pinggang di lehernya ke belakang selama 15 menit hingga akhirnya tubuh Indri tak bergerak lagi dan menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah Reza memastikan Indri tak bergerak lagi, Reza lalu membunyikan klakson 1 kali sebagai tanda eksekusi telah selesai dilakukan. Setelah itu, Didot langsung mengirimkan pesan WhatsApp kepada Devara dengan tulisan "Don". Setelah itu, Didot juga meminta Devara mengirimkan makanan berupa sate kepada orang tua Indri. Dan supaya tak dicurigai, Devara berpura-pura menyamar sebagai ojek online yang mengantarkan makanan yang telah dipesankan oleh Indri. Dan setelah menerima sate tersebut, ibu Indri juga mendapatkan pesan dari nomor Indri yang seolah-olah memastikan jika ibunya sudah menerima sate tersebut, sehingga hal ini membuat ibu Indri tidak curiga sedikit pun. Namun setelah jam menunjukkan pukul 10 malam, Indri tak kunjung pulang. Ibu Indri lantas menanyakan keberadaan Indri di mana. Akan tetapi, Indri tidak membalas pertanyaan ibunya tersebut. Di lain sisi, Didot dan Reza lalu kembali ke Jakarta dengan membawa tubuh Indri untuk menemui Devara. Setelah bertemu dengan Devara, mereka memindahkan tubuh Indri yang sebelumnya berada di jok depan ke lantai di sela-sela jok tengah dan belakang. Agar lebih tersembunyi, jasad Indri ditutupi spray. Keesokan harinya, Rabu 21 Februari 2024, pukul 1 siang, Devara, Didot, dan Reza berangkat untuk membuang jasad Indri ke Laut Pangandaran, Jawa Barat. Mereka berangkat dari Jakarta melalui tol Jakarta Cikampek, lanjut masuk tol Cipali.
mereka juga sempat beristirahat di sebuah kafe di Cirebon pada pukul 18.30 hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Ketika melanjutkan perjalanan melalui wilayah Kuningan, mobil mereka mengalami kecelakaan menabrak batu, sehingga membuat karter oli jebol dan mobil mogok pada pukul 1.30 dini hari. Mereka lalu menggunakan jasa derek mobil dan mereka sampai di Hotel Red Doors Mekar Mukti Cisaget Ciamis pada Kamis 22 Februari 2024 pukul 6 pagi. Selanjutnya, Didot mencari jasa bengkel yang mau menderek mobil sekaligus dan akhirnya ditemukan bengkel yang sekalian melayani jasa derek milik Risman di Dusun Cilengkong, Desa Neglasari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar. Sementara Devara dan Reza menyusul Didot menggunakan taksi online. Ketika Risman memeriksa mobil tersebut, ia mencium bau yang tidak sedap dan sempat menanyakannya. Ketika pelaku menjawab, bau tak sedap itu berasal dari ikan dan cumi mentah yang dibawa. Tanpa curiga lagi, Risman menawari mereka untuk menginap di kamar kosong yang ada di bengkel tersebut. Bengkel mobil Risman memang sering digunakan sejumlah komunitas mobil untuk menginap sambil memperbaiki mobil. Dan ternyata perbaikan mobil membutuhkan waktu yang lama karena spare part harus dibeli dari Jakarta secara online. Lalu pada Jumat 23 Februari 2024 pukul 1 dini hari, Devara meminta Didot untuk segera membuang mayat Indri agar orang tak semakin curiga pada bau busuk yang kian menyengat. Selanjutnya, Reza keluar membeli rokok hingga akhirnya ia menemukan sebuah jurang di dekat Tugu Batu Gajah. Saat itu juga, ia berpikir untuk membuang jasad Indri di sana. Sebelum jasadnya dibuang, mereka mengambil barang-barang berharga milik Indri, di antaranya perhiasan, ponsel, tas Louis Vuitton, jam Rolex, serta dokumen penting lainnya. Setelah itu, Reza membopong jasad Indri yang dibungkus 2 helai selimut menuju jurang yang berjarak 100 meter dari bengkel Risman. Sementara itu, Didot dan Devara membersihkan area dalam mobil agar bau tak sedap itu hilang. Selain itu, Didot dan Devara lalu mengguntingi KTP, SIM, ATM, serta baju Indri. Setelah mobil selesai diperbaiki, sore harinya sekira pukul 4 sore, ketiganya langsung tancap gas pulang menuju Jakarta. Di tengah jalan, mereka membuang dan membakar guntingan dokumen penting dan baju korban di wilayah Tasikmalaya. Mereka baru tiba di Jakarta pada Sabtu 24 Februari 2024 pukul 3 pagi. Selanjutnya, Didot langsung mencuci mobil, memasang plat nomor asli sebelum mengembalikannya kepada pemilik rental mobil. 2 hari kemudian, Senin 26 Februari 2024, Didot dan Devara menjual barang-barang berharga milik Indri, perhiasan, ponsel bermerek, tas merek Louis Vuitton, dan jam Rolex terjual dengan nilai 68 juta rupiah. Uang tersebut langsung dibagikan kepada Reza sebesar 15 juta rupiah plus dibelikan iPhone seharga 8 juta rupiah. Begitu juga dengan Devara yang dibelikan iPhone seharga 14 juta rupiah. Sisanya 31 juta rupiah dibawa Didot. Di lain sisi, pada hari Minggu 25 Februari 2024, seorang pesepeda tidak sengaja mencium bau yang tidak sedap berasal dari sosok jasad di bibir jurang. Hingga akhirnya, setelah dilakukan pemeriksaan, diketahuilah korban adalah Indriana Dewi Eka Saputri atau Indri, dan pihak kepolisian pun memberitahukan peristiwa ini kepada keluarga Indri. Saat itu, setelah mendengar berita ini, mereka sangat terkejut. Mereka juga tidak menyangka peristiwa ini menimpa putri sematawayangnya, sebab mereka masih mendapatkan pesan dari nomor Indri. Mereka mengira Indri baik-baik saja, tapi ternyata tidak seperti yang mereka kira. Dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui ketiga pelaku atas kasus ini, di antaranya Didot Alfiansah warga Tebet, Jakarta Selatan yang sudah pindah ke Bekasi, Muhammad Reza warga Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan Devara Putri Prananda warga Johar Baru, Jakarta Pusat. Dari situlah diketahui jika Devara merupakan caleg DPR RI sehingga membuat geger jagat maya. Lalu pada akhirnya Devara dipecat dari Partai Garuda, dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, ketiganya Devara, Didot, dan Reza dijerat dengan pasal berlapis, pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, junto pasal 365 KUHP tentang pembunuhan berencana serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara atau maksimal hukuman.
Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram, Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.